Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman yadurra ghaira baghi wala 'adi fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Saudara-saudara sekalian, pada sesi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, kajian kita mengenai ibahatut thayyibat wa tahrimul khaba'is. Pada sesi yang pertama dan kedua kita telah banyak mengkaji mengenai ayat ini. Pada sesi pertama kita sudah mengkaji mengenai analisis labdiah dan makna global dari ayat ini. Sementara pada sesi yang kedua, pada episode yang kedua, kita sudah membahas kandungan hukum dari kedua ayat ini. Nah, pada kesempatan ini mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai ma tursyidu ilahil ayatul karimah. Apa yang dibimbingkan oleh ayat-ayat yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tursyidu ilaihil ayatul karimah. Ma tursyidu ilaihi, apa yang dibimbingkan al ayatul karimah oleh ayat-ayat yang mulia. Yang pertama, ibahatul akli minat thayyibati lil mu'minina bisyartin ayyakuna minal kasbil halal. Ibahatul akli, pembolehan memakan, dibolehkannya memakan minat thayyibati, dari yang baik-baik, lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman, bisyartin, dengan syarat, ayyakuna minal kasbil halal, yaitu berasal dari usaha yang halal. Jadi boleh kita memakan yang baik-baik, tapi dengan syarat diperoleh dengan cara usaha yang halal. Kalaupun perkara-perkara itu baik, makanan-makanan itu baik, tetapi diperoleh dengan cara yang tidak halal, juga tidak boleh kita tidak makan. Yang kedua, syukrullahi wajibun 'alal mu'minina li ni'amillahi allati la tu'addu wa la tuhsa. Syukur kepada Allah adalah wajib atas orang-orang yang beriman. Li ni'amillah, atas nikmat-nikmat Allah, allati la tu'addu wa la tuhsa, yang jumlahnya tidak bisa dihitung dan yang tidak terbatas. Yang ketiga, al-ikhlasu fil ibadati, ikhlas dalam beribadah, lillahi, kepada Allah, min sifatil mu'minina shadiqin, di antara sifat-sifat mukmin yang sejati. Jadi ikhlas dalam beribadah kepada Allah adalah bagian dari indikasi seseorang yang beriman itu beriman sejati. Yang keempat, Allahu Jalla wa'ala, Allah yang maha mulia dan maha luhur, harrama ala ibadihi, mengharamkan atas hamba-hambanya, al-khaba'isa, perkara-perkara yang kotor menjijikan, dunal thayyibat, tidak mengharamkan perkara-perkara yang baik dan bergizi. Yang kelima, halatul idtirari tubihu lil insani al-aklu mimma harramahullah kal maitati wa ghairiha. Dalam keadaan darurat, dibolehkan kepada manusia memakan perkara yang diharamkan oleh Allah seperti bangkai dan lain-lain. Hikmatut tashri', hikmah pensyariatan. Abahal bari jalla wa ala li'ibadihi al-mu'minina tanawul al-thayyibat. Al-bari, Allah maha pencipta, membolehkan untuk hamba-hambanya yang beriman menyantap yang baik-baik, memperoleh yang baik-baik.
Wa harrama 'alaihim al-khaba'is kal maitati. Dan Al-Bari, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada orang-orang yang beriman al-khaba'is, perkara-perkara yang kotor menjijikan, kal maitati seperti bangkai, wadami darah, walahmil hinziri daging babi. Wa nahahum an ta'dzibin nafsi wa hirmaniha. Wa nahahum dan melarang mereka an ta'dzibin nafsi, menyiksa diri, wa hirmaniha dan menghalanginya min ladaidid dunyawiyah dari kelezatan-kelezatan duniawi. Fainal musyrikina, karena sesungguhnya orang-orang musyrik, wa ahlul kitab dan ahlul kitab, haramu mereka mengharamkan, ala anfusihim atas diri mereka, asya'a beberapa hal, lam yuharrimhallahu ta'ala yang tidak diharamkan oleh Allah ta'ala, kal bahirati seperti bahirah, wasaibah dan saibah. Apa bahirah? Bahirah itu unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak yang kelimanya itu jantan. Lalu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi dan tidak boleh diambil air susunya. Sementara saibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja dia mau lantaran suatu nazar. Nah itu bagi orang-orang musyrik dan ahlul kitab dulu diharamkan bagi mereka dan pengaruh hingga sekarang. Wa kana al-madhhabu syai'u indan nasara. Dan ada madhab terkenal di kalangan kaum Nasrani. Anna aqraba ma yataqarrabu bihil 'abdu ilallahi ta'ala. Bahwa perkara yang paling mendekatkan taqarrub kepada Allah dari seorang hamba, ta'dzibun nafsi wahtiqaruha, adalah menyiksa diri dan menghinakannya. Jadi ada madhab di kalangan kaum Nasrani bahwa perkara yang paling mendekatkan seorang hamba kepada Allah adalah dengan cara menyiksa diri dan menghinakannya. Wa hirmanuha min jami'il thayyibatil mustalidzah, serta menghalangi dirinya dari seluruh yang baik-baik, yang enak-enak. Nah, itu bisa mendekatkan diri, bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah menurut satu madhab yang cukup terkenal di kalangan kaum Nasrani, melalui penyiksaan diri, menghinakannya, menghalanginya, artinya tidak boleh menikmati perkara-perkara yang thayyibat, yang baik-baik, padahal juga itu merupakan hal-hal yang atau makanan-makanan dan minuman yang enak, dilarang bagi mereka. Wa'tiqadun annahu la hayata lirruhi illa bita'dzibil jasad. Dan ada satu keyakinan bahwa tidak ada kehidupan bagi ruh illa bita'dzibil jasad, kecuali dengan cara menyiksa jasadnya, menyiksa fisiknya. Jadi agar ruh itu hidup, maka harus melalui proses penyiksaan jasad terlebih dahulu. Wa kullu hadhil ahkami wasyara'i qad wada'aha ru'usa'u. Dan seluruh hukum-hukum dan syariat ini sungguh diciptakan oleh para pemimpin-pemimpin madhab ini. Walaysa laha atharun fi syariatillah. Namun dalam pandangan syariat Allah, cara-cara seperti itu tidak ada pengaruh sama sekali. Waqad tafaddalallahu ala hadhil ummati bija'liha ummatan wasata. Allah Subhanahu wa taala telah mengunggulkan, telah menjadikannya lebih unggul umat ini dengan cara menjadikannya bija'liha ummatan wasatan, dengan cara menjadikannya umat yang moderat, umat yang berada di tengah-tengah. Tu'til jasada haqqah. Syariat ini memberikan kepada jasad haknya. Waruh haqqaha, memberikan ruh haknya. Fa halallana al-thayyibat wa harrama alaina al-khaba'is. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kepada kita al-thayyibat,
perkara-perkara yang baik, wa harrama alaina, dan mengharamkan atas kita al-khaba'is, perkara-perkara yang kotor, menjijikan. Wa amarna bisyukri alaiha, dan memerintahkan kepada kita bersyukur atas penghalalan al-thayyibat dan pengharaman al-khaba'is. Walam yaj'alna jismaniyin khallasan kal an'am. Dan dia tidak menjadikan kita kaum jasmaniyah, murni seperti binatang. Wala ruhaniyin, tidak menjadikan kaum spiritualis, khallason kal malaikah, murni seperti malaikat. Jadi kita perlu bersyukur, kita tidak dijadikan sebagai kaum jismaniyin, orang yang memperhatikan kebutuhan yang sifatnya fisik saja, murni seperti binatang, yang kerjanya sekadar makan, minum, tidur, main, ya melampiaskan kebutuhan seksual atau kebutuhan biologis. Wala ruhaniyin, begitupun kita tidak dijadikan sebagai kaum spiritualis. Kaum spiritualis murni seperti malaikat yang ketika diperintahkan oleh Allah sujud, maka dia sejak diciptakannya sampai akhir kehidupan itu, dia terus saja sujud. Kalau dia diperintahkan untuk bertasbih, maka bertasbihlah. Tidak memerlukan makan, tidak memerlukan minum, dan tidak memerlukan tidur atau hak-hak tubuh yang lainnya. Bal ja'alana anasya kamlah bihadi syariah al-mu'tadilah. Tetapi dengan syariat yang moderat ini, kita dijadikan manusia sempurna. Sesekali kita butuh makan, sesekali kita butuh rohani, sesekali kita memperhatikan kebutuhan jasmani, sesekali kita membutuhkan kebutuhan rohani. Keseimbangan antara dua kebutuhan itu merupakan keunggulan dari syariat yang moderat ini. Wa ammal hikmatu min tahrimil maitati walima fiha min ad-dharar. Adapun hikmah dari pengharaman bangkai, karena di dalam bangkai itu walima fiha, karena di dalam bangkai itu min ad-dharar, ada bahaya. Li'annaha, karena sesungguhnya bangkai itu imma antakuna matat limaradin wa illatin, apakah dia mati karena sakit atau karena penyakit. Qad afsada badanuha, sungguh badannya, tubuhnya itu telah rusak. Wa ja'alaha, dan telah menjadikannya ghaira salihatin lil baqa'i wal hayat, menjadikannya tidak baik lagi untuk tetap dan untuk hidup. Wa imma ayyakunal mautu lisababin tari'in, atau mungkin saja matinya itu karena sebab-sebab yang datang secara tiba-tiba. Pamal ula, adapun yang pertama, yakni dia mati karena sakit atau karena penyakit. Faqad khabusa lahmuha, sungguh dagingnya itu telah faqad khabusa lahmuha, sungguh dagingnya itu telah kotor. Wa talawasa bijarasimil marad, serta telah terkontaminasi, telah terkotori dengan kuman-kuman penyakit. Fayahsya min adwaha, yang kemudian dikhawatirkan menjadikan infeksi. Wa naqala maraduha ilal akilin, dan penyakitnya berpindah kepada orang-orang yang memakannya. Wa amma tsaniyatu, adapun yang kedua, wali annal mautal fijai, maka sesungguhnya kematian yang tiba-tiba, yaqtadi baqa'al mawad dharah fi jismiha, menuntut, mengharuskan, memungkinkan tetapnya materi-materi yang berbahaya di dalam tubuhnya. Wa amma damul masfuh, adapun darah yang mengalir. Kenapa diharamkan? Faliqadzaratihi, karena kotoran-kotorannya, wa dhararihi aidan, begitupun karena madaratnya. Wa qad asbata at-tibul hadis, kedokteran modern telah menetapkan anna damma, sesungguhnya darah itu dharun, adalah
madarat, adalah berbahaya. Kal maitati, sebagaimana juga bangkai. Wa annahu tatajammu fihi al mikrobat wal mawad ad-dharah. Wa annahu, karena sesungguhnya tatajamma'u fihi, berkumpul padanya al mikrobat, mikroba wal mawad ad-dharah, dan materi-materi yang membahayakan. Lalu sekarang kenapa daging babi dilarang? Wa amma lahmul khinzir, adapun daging babi. Pali anna gidaahu minal qadurat. Ya karena babi itu makanannya itu dari yang kotor-kotor. Wan najasat, dari yang najis. Oleh sebab itulah payakdur lidzalik. Maka babi itu menjadi kotor. Jadi karena makanannya itu dari yang kotor-kotor, dari yang najis-najis, sehingga membuat babi itu menjadi kotor. Wali anna fihi dororon, dan karena di dalam babi itu ada doror, ada madarat. Aqad iktasyafa al-atiba'u, para dokter-dokter itu telah menyingkap, telah menemukan, telah membukakan anna lahmal hinzir, bahwa sesungguhnya daging babi itu yahmilu jarosima syadidatil fatak, mengandung kuman-kuman yang sangat membunuh. Jadi ya ilmu kedokteran, para dokter telah menyingkap bahwa daging babi itu mengandung kuman yang sangat mematikan. Kama annal mutaghaddi, sebagaimana orang yang menyantap min lahmil hinziri, dari daging babi itu, yaktasibu min tiba'i ma ya'kuluhu, dia akan memperoleh karakter dari apa yang dia makan. Wal hinziru fihi kasirun min tiba'il khabisa, sementara babi itu padanya terdapat banyak karakter jelek. Wa syarwa, yang terkenal adamul ghirati wal iffati. Jadi yang terkenal yang namanya babi itu ya adamul ghirah, dia tidak memiliki semangat, dia pemalas. Wal iffah, kemudian dia itu tidak menjaga kesucian dirinya. Nah, itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita memakan daging babi. Yaqulu syahidul Islam Sayyid Qutb alaihi rahmatullahi fi tafsirhi ad-dilalu fi dilalil Quran. Syahidul Islam Sayyid Qutb, semoga rahmat Allah menyertainya, dia mengatakan dalam tafsirnya fi dilalil Quran, wal hiziru bidzatihi munaffirun lit-taba'i an-nadhib al-qawim. Wal hiziru bidzatihi, babi secara dzatiyah munaffirun lit-taba'in nadhifi al-qawim, dia itu jauh dari tabiat suci yang lurus. Wa mahadza, bersama dengan ini, faqad harramahullahu mundu dzalikal amadit tawil. Sungguh Allah sejak itu telah mengharamkan sejak masa yang panjang. Yakshifa ilmun nasi, karena ilmunya manusia telah menyingkap mundu qalil, sejak belum lama, anna fi lahmihi wa dammihi wa am'aihi dudatun syadidatul khaturah, bahwa di dalam dagingnya, darahnya, dan usus-ususnya terdapat cacing yang sangat berbahaya. Adu datu syaritiyah wa buadatiha al-mutakayyisah. Adu datu syaritiyah wa buaidatiha al-mutakassiyah, yang disebut dengan cacing pita dan sel telur yang berkantung. Nah, itulah yang sangat membahayakan. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Wa yaqulu al-an qaumun. Nah, sekarang ada sekelompok orang mengatakan, inna wasail tahwil hadis
inna wasail tahwil haditha qad taqaddamat. Nah, sekarang perkakas, piranti memasak, peralatan memasak modern itu kan sudah maju. Faqad ta'udda hadhihi didan wa buwaidatiha masdarun khadrun. Maka hadhihi didanu tidak cacing-cacing itu dan sel-sel telur itu tidak menganggapnya sebagai sumber bahaya. Di anna ibadataha, oleh sebab pemusnahannya madmunatun bil hararah aliyah, itu terjamin dengan panas yang tinggi. Allati tuwaffiruha wasailu tahwil hadis, yang disediakan oleh perkakas masak modern. Wayansaha ula innas, orang-orang itu lupa anna ilmahum qad ihtaja ila qurunin tawilatin liyakshifa afatan wahidatan. Mereka tuh lupa bahwa ilmu mereka itu membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menyingkap wabah yang satu ini, untuk menyingkap wabah yang sama yang ada pada babi itu. Faman dalladhi yajzimu bi anna laisa hunaka afatun ukhra fi lahmil hiziri lam yakshif ba'du anha. Siapa yang bisa menjamin, siapa yang bisa memastikan bahwa di sana tidak ada wabah-wabah yang lain dalam daging babi yang belum tersingkap, yang belum tersingkap. Apala tastahiqu syari'atul lati sabaqat hadzal ilm al-bashari bi asyaratil quruni an nathiqa biha. Apakah syariat ini apakah syariat yang mendahului ilmu manusia ini berpuluh-puluh abad, apa tidak lebih berhak kita percayai? Wa nad'a kalimatal fasli laha, dan kita meninggalkan kata-kata yang menghukumi tadi. Wa nahruma wa nuharrima ma hurrimat, serta kita mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh syariat ini. Wa nuhallilu ma hullilat, kita menghalalkan apa yang telah dihalalkan oleh syariat ini. Wa hiya min ladun hakimin habir. Nah, sementara syariat ini dari sisi Tuhan yang maha bijaksana dan lagi maha tahu. Ammama uhilla bihi li ghairillah, adapun perkara yang disembelih bukan untuk Allah, li ghairillah, bukan untuk Allah. Kenapa dia diharamkan? Bahwa muharramun la li'illatin fih. Dia diharamkan bukan karena ilat pada dirinya. Walakin litawajjuhu bihi li ghairillah. Tetapi ilat pengharamannya adalah karena bertawajuh, penghadapan diri dengan apa yang disembelih itu untuk selain Allah, itu persoalannya. Jadi menyembelih untuk selain Allah. Itulah yang sebagai ilat pengharaman. Muharramun li'illatin ruhaniyah. Jadi pengharaman itu karena ilat yang bersifat ruhani. Lisalamatil qalbi, untuk keselamatan hati. Wa taharatir ruhi, dan kesucian ruh. Wa hulusid dhamir, serta kemurnian hati kita. Bahwa mulhaqun bin najasatil madiyah wa qadarah al-hakikiyah. Jadi pengharamannya itu diikutkan kepada najis yang bersifat materi dan kotoran-kotoran yang hakiki. Waqad harasal Islamu ala ayyakuna tawajjuhu lillahi wahdah la syarik. Jadi Islam telah sangat mendorong kita, telah menginginkan bahwa yang namanya tawajuh itu hanya kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Demikian saudara-saudara sekalian, kajian kita mengenai hikmah
ibahatul thayyibat wa tahrimul khaba'ith. Semoga membantu saudara-saudara sekalian untuk memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah, semoga Allah segera menampakkan kepada kita apa yang benar, dan jika ada yang benar, semoga Allah menjadikannya sebagai amal jariah bagi kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.